everyone, it's been a long time ya. Akhirnya kita ketemu lagi dalam video vlog kali ini. Nah, sekarang aku mau ngajak kamu jalan-jalan, jelajah sebuah negeri yang indah banget, tapi underrated, sebuah permata tersembunyi di Eropa, Bosnia and Herzegovina. Nah, perjalanan ini tuh aku lakukan Februari kemarin ketika Bosnia masih diselimuti musim dingin. Ayo ikutin langkah Teteh Uni ke negeri dengan bentang alam yang memukau, tradisi dan kebudayaan yang mempesona, dan pastinya pernah menjadi poros sejarah dunia. Welcome to Bosnia and Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara dengan dua nama. Bosnia di wilayah utara dan Herzegovina di wilayah selatan. Dua akar sejarah yang berbeda, dua tradisi berlainan, namun hidup dalam satu kesatuan pemerintahan. Ikuti aku mengeksplor negeri dengan jejak sejarah yang tebal, kota-kota kuno peninggalan masa lampau, juga kebudayaan beragam yang membuat negara ini sangat spesial. Memiliki letak strategis di semenanjung Balkan di bagian selatan Eropa, Bosnia sering disebut sebagai jembatan peradaban. Kisahnya adalah mosaik dari pengaruh Kekaisaran Romawi, Bizantium, Kesultanan Ottoman, hingga Austria-Hungaria. Menjadi persimpangan sejarah, menjadi melting pot beragam budaya, ras, agama, juga kekuatan politik berabad-abad lamanya, pernah merentang sejarah kelam dunia, dan kini sedang bangkit kembali membangun asa. Itulah Bosnia dan Herzegovina. Guys, apa yang ada di pikiran kamu kalau dengar kata Bosnia? Coba, perang ya? Sebagian besar kayaknya masih berpikir soal itu sih. Bosnia itu identik dengan perang. Atau malah mungkin ada juga yang nggak tahu ada negara namanya Bosnia. Soalnya, ini terbukti banget nih waktu aku kemarin posting pertama kali berada di Bosnia, itu respon orang-orang, atau sebelumnya deh, ketika orang-orang mulai tahu aku mau ke Bosnia, itu responnya sama, pada shock. Bosnia dan Herzegovina memang bukan destinasi wisata yang lazim untuk kebanyakan orang Indonesia, bahkan mungkin Asia.
Terletak di jantung Balkan, berjarak 10.000 km lebih sedikit dari Indonesia, Bosnia dikelilingi oleh Kroasia di bagian utara, barat, hingga selatan, Serbia di bagian timur, dan Montenegro di bagian tenggara. Negara ini juga memiliki sedikit garis pantai yang panjangnya hanya 20 km di kota Nem, sebuah kota kecil di sisi selatan yang bersambung ke Laut Adriatik. Republik Bosnia dan Herzegovina, atau lebih sering disebut Bosnia saja, berdiri pada 1 Maret 1992 sebagai imbas pecahnya Yugoslavia. Dengan sistem pemerintahan yang unik, berbentuk republik parlementer, Bosnia dipimpin oleh 3 kepala negara sekaligus, yang tiganya mewakili masing-masing etnis utama di Bosnia. Disebut sistem kepresidenan kolektif. Sistem ini terdiri dari 1 ketua kepresidenan dan 2 anggota kepresidenan. Sistem ini untuk mengakomodir dan menciptakan kesetaraan di antara ketiga etnis utama tadi. Memiliki luas 51.000 km persegi atau sedikit lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat, Bosnia dihuni sekitar 4 juta jiwa, terdiri dari 3 kelompok etnis utama yang membentuk negara ini. Mereka yaitu Bosniaks sebanyak 50%, Serbs atau Serbian 31%, dan Croats atau Kroatian sekitar 15%, kemudian etnis-etnis lainnya. Etnis-etnis utama ini juga menggambarkan secara umum agama yang dianut oleh penduduk Bosnia, yaitu agama Islam sebanyak 51%, Kristen Ortodoks 31%, Katolik Roma 15%, dan agama-agama lainnya. Wilayah pemerintahan Bosnia terbagi menjadi Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republik Srpska. Pembagian ini sebagai hasil dari Perang Bosnia yang telah merenggut 100.000 jiwa. Federasi Bosnia dan Herzegovina dihuni oleh para penduduk dari etnis Bosniaks dan Kroatian yang mendiami wilayah bagian tengah negara. Dan Republik Srpska dihuni oleh etnis Serbian yang mendiami hampir setengah kelilingnya. Lewat perjanjian Dayton tahun 1995, Republik Srpska menjadi salah satu entitas Bosnia and Herzegovina. Meski begitu, republik ini memiliki kekuasaan konstitusional juga legislatif dengan ibu kota de facto-nya di Banja Luka dan ibu kota de jure di Sarajevo Timur. Di sini harusnya ada ini sih. Bahasa resmi adalah bahasa Bosnia atau Bosanski Jezik. Ini merupakan bahasa dari rumpun bahasa Slavia. Selain itu, di sini juga dikenal 3 bahasa nasional,
yang digunakan ketiga etnis utama tadi, yaitu bahasa Bosnia, bahasa Serbia, dan bahasa Kroasia. Mata uang resmi adalah Bosnian Mark atau Mark Convertible Bosnia. Panjang ya, jadi cukup disingkat KM. Tetapi warga Bosnia juga menerima euro untuk transaksi. 1 euro setara dengan 2 KM. Untuk ekonominya, Bosnia digerakkan oleh sektor pertanian, sektor industri, dan pariwisata dalam iklim khas negara 4 musim. Pernah menjadi titik awal pecahnya Perang Dunia Pertama, pernah menjadi bagian dari Yugoslavia yang bersejarah, Bosnia juga pernah menderita perang dan genosida. Pemberitaan tentangnya pernah ramai mewarnai layar-layar kaca, juga surat kabar dunia pada era tahun 1990-an. Oke, kita skip dulu ya bagian sejarah Bosnia, karena kalau kita ngebahas ini itu bakal sangat panjang, bisa berbabak sendiri. Di video perjalanan kali ini aku bakal ngajak kamu melihat Bosnia dari dekat, dari kacamata seorang pengelana dari negeri asing yang baru pertama kali ke Bosnia, melihat keindahan alamnya, takjub sama sekarang seperti ini gitu, terus bertemu orang-orang lokal, mencicipi kuliner setempat. Aku bakal ngajak kamu di perspektif Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara yang masih rapuh dengan sejarah luka akibat politik dan perpecahan etnis, namun terus bangkit merajut masa depan yang lebih baik, stabil, dan kokoh. Dan kini, Bosnia sedang menjalankan prosesnya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Berkunjung ke Bosnia seperti mimpi lama yang menjadi nyata. Dan ini pertama kalinya aku menjejakkan kaki ke Bosnia. Setelah total perjalanan lebih dari 20 jam, terbang dari Jakarta pukul 9 malam, sempat kena turbulensi parah di atas Samudra Hindia, lalu transit dan ganti bandara di Istanbul, kemudian terbang ke Sarajevo. Akhirnya lewat tengah hari tiba juga kami di Bosnia, di Sarajevo International Airport. kota pertama yang aku kunjungi, Sarajevo. So excited ya Allah, Sarajevo. Akhirnya aku menginjakan kaki di Sarajevo. Sarajevo itu ibu kotanya Bosnia, pusat ekonomi, pusat pemerintahan. Kota ini juga dijuluki sebagai Yerusalemnya Eropa karena di sini tuh hidup berdampingan penduduk yang beragama Muslim, beragama Kristen, juga beragama Yahudi selama berabad-abad. Sarajevo itu sebuah kota yang ada di persimpangan sejarah.
Kota pertama yang kami kunjungi adalah Sarajevo, ibu kota negara sekaligus kota terbesar di Bosnia dan Herzegovina. Ini dia Sarajevo, ibu kota Bosnia yang terkenal dengan sebutan Yerusalem Eropa. Karena di sini Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan sejak ratusan tahun lalu. Kita dapat menemukan kehadiran masjid, gereja, juga sinagog dalam jarak yang berdekatan di Sarajevo. Di kota ini, kita bisa merasakan suasana Ottoman yang masih kental. Mulai dari masjid bersejarah, pasar tua Baskarčika, kuliner tradisional, sampai aroma kopi khas yang diseduh perlahan di Čeršve. Tahukah kalian, Sarajevo pernah menjadi saksi peristiwa besar dunia? Kota inilah pada tahun 1914 terjadi penembakan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Hungaria. Kematiannya memicu Perang Dunia Pertama. Ya, Sarajevo. Kota ini juga pernah dikepung selama 4 tahun pada era 1990-an pada masa yang dikenal sebagai Perang Bosnia. Di Sarajevo, kita masih dapat menjumpai jejak-jejak lini masa yang terkoyak luka. Jembatan Latin yang masih berdiri kokoh, museum-museum perang, makam para pahlawan, Tunnel of Hope, gedung-gedung tua yang terlihat muram dari luar, hingga api abadi. Tapi dari luka itu, Sarajevo bangkit menjadi kota penuh harapan. Di sini kita dapat melihat geliat semangat yang berkembang. Sarajevo, kota yang kompak, rapi, bersih, dan tertata dengan baik yang entah mengapa membawa imajinasiku pada perpaduan bersahaja antara Melbourne dan Singapura. Di sini pula aku bertemu wajah-wajah ramah yang berseru, "Ah, you are from Indonesia?" Atau, "Welcome to Bosnia." Next stop, Mostar. Kalau tadi Sarajevo terletak di sisi utara, di bagian Bosnianya dari negara Bosnia and Herzegovina ini. Nah, kalau Mostar itu berada di wilayah Herzegovina atau di bagian selatan peta wilayah Bosnia and Herzegovina. Mostar ini negara kelima terbesar di Bosnia and Herzegovina. Dia juga pusat budaya dan pusat ekonomi Herzegovina. Terus Mostar juga pusat pemerintahan atau pusat administrasinya kanton Herzegovina Netreva. Kota Mostar adalah kota tua bernuansa abad pertengahan yang letaknya ada di lembah sungai Netreva yang dikelilingi pegunungan batu. Diberi nama Mostar karena berasal dari kata Mostari atau dalam bahasa lokal yang berarti penjaga jembatan.
Mostar merupakan kota terbesar kelima di Bosnia and Herzegovina. Dia merupakan kota pusat budaya dan ekonomi Herzegovina, juga pusat administrasi kanton Herzegovina Netreva. Kalau tadi Sarajevo terletak di sisi Bosnia atau di bagian utara dari wilayah negara ini, nah, Mostar ini terletak di bagian Herzegovinanya atau di bagian selatan. Ada banyak tempat wisata menarik dan tentunya bersejarah di Mostar. Di kota ini ada sebuah jembatan yang terkenal sejak abad pertengahan, yaitu Stari Most. Jembatan bersejarah dengan konstruksinya yang unik yang dibangun oleh arsitek Ottoman Mimar Khairuddin pada abad ke-16. Stari Most bukan sekedar jembatan, tapi simbol persatuan antara timur dan barat. Di Mostar, Stari Most menjulang anggun di atas sungai Netreva yang hijau jambrut. Jembatan ini bukan sekedar penghubung dua tepi kota, melainkan simbol harapan bahwa meski perang pernah meruntuhkannya, manusia mampu membangunnya kembali dengan cita dan harapan. Kalau tiba di musim panas, kamu bisa melihat tradisi Mostar Bridge Diving, yaitu ketika para pemberani melompat dari puncak Mostar Bridge ke sungai Netreva di bawahnya. Berhubung kali ini aku datang di saat winter, saat suhu udara berkisar 0 sampai 2 derajat Celcius, yang bisa kita saksikan di Mostar ini adalah kawanan bebek warna-warni yang berenang dengan riangnya di atas aliran jernih sungai. Tidak lupa sambil mensesap kopi khas Bosnia dari puncak Stari Most, menikmati kuliner setempat, dan membuat sketsa. Salah satu favoritku kalau lagi wanderingan. Mostar juga sangat kental dengan nuansa peninggalan Ottoman. Ada Masjid Koski Mehmed Pasha yang berada tidak jauh dari Stari Most. Terus Masjid Oradosh Bey yang berarsitektur Ottoman klasik dengan menara tingginya yang bisa melihat seluruh wilayah kota Mostar dari atas. Selain itu, terdapat Old Bazaar atau pasar tua yang menampilkan jejeran toko yang menjajakan berbagai macam produk menarik, hingga restoran-restoran dan kafe-kafe yang menarik hati. Jalanan berbatu, rumah-rumah kuno yang masih berdiri megah dengan pintu-pintu tebal dan berat, masjid-masjid kecil dengan arsitektur khas Ottoman di tepian sungai. Tidak ketinggalan beragam pertokoan dengan pintu yang berat dan besar khas di zaman lampau yang menjajakan aneka souvenir menarik dan artistik. Dan bayangkan, lanskap kota abad pertengahan ini berpadu dengan bentang alam yang cantik yang dibelah oleh sungai indah berwarna biru toska dan dikelilingi oleh deretan pegunungan.
mengingatkan kepada kota Bern di Swiss. Surga untuk para pecinta seni dan keindahan. Destinasi selanjutnya, Blagajteke. Apa itu Blagajteke? Ayo, lihat dari depan. Destinasi selanjutnya, Blagai. Aku akan ajak kalian ke Blagajteke. Tidak jauh dari Mostar, ada satu tempat yang sangat surreal. Terletak hanya sekitar 14 km ke arah tenggara dari pusat kota tua Mostar, atau bisa ditempuh sekitar 20 menit menggunakan taksi. Terdapat suatu tempat yang bernama Blagajteke atau sering dieja dengan Blagai. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan saat aku tiba di tempat yang sebelumnya tidak pernah kubayangkan benar-benar ada seperti ini. Blagajteke berasal dari dua kata, yaitu Blagai dan Teke. Blagai adalah nama sebuah desa di Bosnia dan Herzegovina ini. Blagai sendiri dalam bahasa Serbo-Kroasia berarti sejuk. Dan memang di sini benar-benar sejuk tak terperi. Sejuk yang segar, tidak hanya bagi kulit juga tubuh, tetapi juga bagi pikiran dan jiwa. Mungkin karena tempat ini berada tepat di jantung mata air Frelobune. Sementara teke atau tekija adalah istilah dalam bahasa Turki yang merujuk pada biara atau tempat ibadah tarekat sufi. Jadi, Blagajteke secara harfiah berarti biara sufi di desa Blagai. Di tempat surreal inilah berdiri sebuah rumah sufi berusia lebih dari 600 tahun. Berada di dasar tebing kars yang sangat tinggi dengan aliran sumber mata air Frelobune yang super jernih juga deras yang keluar dari dalam celah gua di perut tebing. Wah, betul-betul luar biasa. Blagajteke dulunya menjadi pusat spiritual tarekat sufi. Di sini kita bisa merasakan ketenangan luar biasa. Rasanya seperti diingatkan untuk memperlambat langkah, untuk mendengarkan jiwa dan mengingat Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik alam raya beserta diri kita sebagai isinya. Jujur, meskipun aku mencoba mengungkapkan keindahan Blagajteke, juga mencoba mengungkapkan kedamaian hati yang kurasakan di sini lewat untayan kata-kata atau lewat tayangan foto maupun video, itu tidak sebanding dengan jika kalian benar-benar berada di sini. Wah, pokoknya. Bagiku, Bosnia dan Herzegovina seperti negeri di persimpangan waktu. Di sini, setiap batu, setiap sungai, setiap jembatan adalah saksi bisu perjalanan peradaban. Keseluruhan perjalanan ini semakin mengungkapkan
Bosnia dan Herzegovina tuh secantik itu. Sungguh sebuah destinasi yang underrated, yang jarang sekali masuk ke dalam daftar bucket list kita, tetapi begitu memukau dengan segala pesonanya. Dari Sarajevo yang penuh cerita, Mostar dengan jembatannya yang kokoh dan kota tuanya, hingga Blagaj Teke yang menenangkan jiwa, Bosnia adalah perpaduan keindahan alam, sejarah yang kaya, dan nilai spiritual yang mendalam. Dan untukku pribadi, perjalanan ini mengingatkan pada makna safar. Bukan sekedar melihat dunia, tetapi juga menemukan kembali diri. Betapa diri ini sangat tidak ada artinya tanpa kasih sayang dan rahmat dari Dia sang pemilik alam raya. Sekian sekilas catatan dan cerita pertemuan pertamaku dengan permata tersembunyi di Eropa, Bosnia dan Herzegovina. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh ya, aku ada rencana membuat video selanjutnya, masih dari serial Bosnia dan Herzegovina. Teman-teman, boleh komen di bawah ini apa yang ingin kalian tahu supaya bisa dimasukkan ke video selanjutnya. Salam.